detik-detik CPI. Ya, udah banyak yang nunggu kayak bulan lalu ya, CPI-nya bagus ya, turun, market ngepam. Tapi ngepamnya tuh nggak jauh guys ya. Waktu itu nggak salah. Ya, balik lagi ke 31.000 ya, atau 30.000 dari 29 kayak gitu. Dan kita udah di pucuk-pucuk banget. Dan banyak banget prediksi simpang siur tentang CPI atau CPI ya. Datanya ya kalau kita perhatikan datanya nggak 100% datanya akan benar, tapi minimal ya banyak juga yang udah prediksi hal yang sama kayak gitu. Oke. Nah, ini tadi malam aku udah short. Kenapa? Karena tadi malam dia membentuk double top di area resistance. Nah, kemudian di daerah yang sama di sini ada SBR, support become resistance ya. Dan kemudian harganya harusnya turun, melanjutkan penurunannya. Kenapa? Karena dia reject di daerah sini kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini support and resistance ya yang standar aja kalau kita lihat. Kemudian di sini anehnya kenapa muncul bear div guys. Ini aku nggak ngerti konsep bear divnya dari mana. Padahal di sini dia nggak membentuk higher. Harusnya kan kayak gini ya, bentuk higher, RSI turun. Ini sama-sama turun, chartnya turun, RSI turun, tapi malah bear div ini yang aku agak nggak masuk akal. Nah, sesuai yang aku bilang kemarin, kita playing atau kita bermain di EMA pula apa? Di resist daily. Ini dia resist daily-nya di sekitar 34 sampai ya sampai sini lah sebenarnya 295 ini adalah resist. Kalau misalnya nggak mampu naik, artinya kemungkinan kita akan turun. Kenapa turun? Karena kita udah membuat pola. Ya, ingat polanya ketika naik, misalnya nih naik ada kenaikan ya. Kemudian membentuk kenaikan lagi, kemudian ini bear div-nya, kemudian dia naik untuk sebagai retest, baru melanjutkan penurunan. Nah, biasanya itu kayak gitu polanya. Kalau kalian perhatikan pola dari Smart Money Concept kayak gitu ya. Rally Rally base drop ya, rally base drop. Kalian lihat aja rally base drop itu kayak gimana. Ya, kita akan melihat apakah Bitcoin akan melanjutkan penurunan. Oh ya, bahas data CPI-nya dulu ya. Untuk data CPI yang lainnya sama dan ini dia inflation rate yang YOY ya. Previous yang kemarin di bulan di bulan Juni itu 3% turun ya kan dari berapa? Kemudian konsensusnya 3,3%. Artinya konsensus itu adalah prediksi orang-orang guys. Tapi yang di forecast itu yang di investing.com itu 3,1. Jadi artinya ada kenaikan 3,1%. Nah, jadi syaratnya apa? Syaratnya ketika harganya inflasinya di atas 3,1 itu akan full kemungkinan akan bearish. Kayak gitu. Ya, karena konsensusnya aja 3,3 udah jauh dari forecastnya. Forecastnya cuma 3,1. Tapi kalau misalnya konsensusnya benar, ini tetap bakal akan bearish kayak gitu. Tapi kalau misalnya sesuai forecast, ya mungkin standar aja marketnya sideways lagi ya, sesuai melanjutkan trennya kayak gitu. Kenapa? Karena nggak ada dampak atau efek apa-apa. Sudah diprediksi juga naiknya cuma 0,1%, tapi kalau naiknya 0,3% ini cukup berasa gitu. Dan aku lihat sih kayaknya cenderung ke bearish ya. Kalau kita lihat dari beberapa data, beberapa influence itu bukan influencer, tapi beberapa materi-materi ya. Konsensus itu kan berdasarkan voting ya guys ya, voting dari orang-orang, voting dari data, kemudian banyak data expert yang udah menjadi pengamat ekonomi, pengamat news itu juga mengatakan kalau inflasi akan naik kayak gitu. Kita lihat aja seperti apa ya, kira-kira inilah dia rumusnya. Jangan lupa ya, kalau misalnya di batas forecast ya tetap akan bearish. See you in the next video. Bye bye.